JPU berbuat seperti itu. Betul. Terima kasih. Laporan Pak, berarti bakal ada laporan balik untuk itu. Saya bukan laporan balik, saya pasti akan melaporkan ke Komisi Kejaksaan. Kami ya, saya. Kalau ini memang terbukti itu ada perbuatan pidana, kami proses secara hukum. Betul. Karena ya, tidak ada orang yang kebal hukum. Ya kan? Kalau memang, nah kalau seandainya itu dikatakan kan bisa diduga manipulasi. Atasnya asli, bawahnya palsu. Itu kan. Jadi tidak, kami lihat dulu di Komisi Kejaksaan, kalau terbukti kami akan lanjutkan ke ranah hukum. Tapi yang bakal dituntut itu Ya JPU. Ya, terus, nah yang disuruh membuktikan JPU. Dan JPU menunjukkan dengan di klip besar gitu, memang BCA-nya itu apa yang samping kanannya kelihatan hitam. BCA kan biru, hitam. Ya biru itu hanya satu aja yang kelihatan. Lainnya itu hitam. Tapi karena saya curiga, saya bongkar. Ternyata hanya halaman satu saja yang itu. Maksudnya kenapa harus ada seperti ini kalau ini memang penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan ya tadi. Ya begitulah. Untuk aset yang disita sendiri berapa? Apa? Nah ini yang menarik. Jadi sebenarnya kerugiannya itu hanya menurut laporan, menurut dakwaan itu 27 miliar lebih sedikit lah, ya kan? Tetapi yang disita itu hampir 600 sampai 800 miliar. Dalam bentuk aset, dalam bentuk ini dan sebagainya, dan semua orang yang ditahan ini semua disita. Ya punya orang-orang yang sekarang didakwain. Siapa Pak? Ya seperti yang orang Yusuf, Yani dan sebagainya gitu. Ya kan? Uang ini kripto ini adalah bisnis resmi. Betul. Edisi ini kalau tidak resmi, tidak diterima di sama BP Bapepti, ada di dalam daftar. Ada di dalam daftar Bapepti. Memang namanya bukan PT Edisi Cash. Contohnya Gojek, nggak ada PT Gojek. Ya. Itu PT Bursa Prima Kripto. Terdaftar. Kalau ini memang ilegal, tidak mungkin Bapepti akan menerima dan menaruh di dalam daftar terdaftar. Makanya kami keberatan kalau dikatakan ini tanpa izin. Ya kan, skema kami keberatan karena peer to peer seperti money changer. Saya tukar uang di money changer, setelah itu saya bertransaksi dengan yang lain. Saya lupakan, tapi bisa kembali juga ke money changer. Bisa ya, tidak harus. Jadi sebenarnya antara atas sama bawah ini terputus. Bagaimana dibilang tes atau skema? Itu benar. Di saat kita melakukan ini harus menggunakan etika bisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses untuk penjualan itu bertahap. Yang ketiga, dan ini membuat saya agak merinding di dalam, apa yang disampaikan oleh saksi itu justru menjelaskan apa yang dimaksud dengan edisi cash secara rinci. Betul ya? Bapak Ibu, terbesit apa yang disampaikan oleh saksi membantu persidangan, sehingga saat ini penasehat hukum tidak menggali dari nol lagi. Karena apa? Karena saksi sendiri sudah menjelaskan bagaimana keuntungan dari kita mengikuti edisi cash. Bahkan ada kutipan dari saksi yang menyampaikan bahwa edisi cash itu bermanfaat. Jadi poin penting buat majelis hakim dan untuk jaksa penuntut umum supaya menghadirkan penyidik. Karena di samping PPATK juga ada beberapa BAP yang justru tidak sesuai dengan pernyataan saksi di ruang persidangan. Kemudian ada pernyataan saksi di dalam BAP yang mengatakan dirugikan, tapi setelah ditanya ulang, Anda tahu Beci Pintu, awalnya beliau saksi bilang nggak tahu, tapi ternyata setelah didesak bahkan
saksi pernah withdraw 1 kali di Bidco. Artinya edisi cash ini sebenarnya sudah berjalan. Jadi kembali ada kebohongan-kebohongan yang dibangun dalam hal itu. Kemudian ada satu poin yang disampaikan terkait dengan digelontorkan dana 400 miliar ke leader-leader top. Dan itu disampaikan dalam persidangan. Edisi cash rumah kita, rumah bersama. Edisi cash, rumah kita, rumah bersama. Bangkitlah, bangkit.